Selamat malam. Buat kamu yang masih dalam perjalanan ataupun yang sudah beranjak ke tempat tidur. Aku Nunik Lestari dari The Story Podcast akan menemani malammu dengan berbagai cerita yang akan membawamu ke masa lalu hingga ke alam mimpi. Cinta, sebuah kata yang begitu singkat, namun syarat akan makna. Sebuah ungkapan yang mampu menumbuhkan berbagai rasa. Cinta adalah sebuah anugerah yang dimiliki setiap manusia. Hadir begitu saja dan kadang tanpa kita sadari. Cinta itu universal. Bisa dirasakan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Kita tidak bisa menolak ataupun mengatur di mana cinta itu akan berlabuh. Kita dapat merasakan hangatnya perhatian dan kasih sayang karena cinta. Akan tetapi, kita juga bisa bersedih dan merasakan sakitnya hati yang terluka karena cinta. Berbicara tentang cinta memang tidak akan pernah ada habisnya. Kita juga dapat memaknai cinta dan menghubungkan cinta dengan banyak hal. Entah itu sebagai hal yang murni, menyakitkan, manis, atau bahkan mengerikan. Makna cinta bisa berbeda-beda, tergantung pengalaman apa yang pernah kita rasakan. Dan cerita malam ini tentang cinta yang memang tak selalu hanya menimbulkan debar indah, tetapi juga menimbulkan sebuah luka. Luka karena telah mencintai dalam diam. Sebuah kisah cinta terpendam dari Maya di Purwokerto. Halo, namaku Maya. Aku adalah seorang mahasiswi tingkat akhir di salah satu universitas di Purwokerto. Melalui podcast ini, aku ingin mencurahkan isi hatiku untuk seseorang di sana. Seseorang yang sudah mengajarkanku tentang arti cinta. Mengajarkanku tentang arti kehilangan. Mengajarkanku bahwa tak selamanya cinta itu harus memiliki. 2 tahun sudah, aku memendam semua rasa. Menyimpan rapat semua cerita indah tentangnya. Aku tak kuasa mengungkapkan semua itu. Selama ini aku hidup dengan harapan-harapan indah yang aku sendiri tidak tahu akhir dari harapan itu. Aku sering merutuki diri sendiri. Begitu mudah aku terbius dengan semua kebaikan dan perhatiannya. Ya Tuhan, kenapa aku dengan bodohnya mengira orang yang aku suka juga menyukaiku? Kenapa aku seperti orang bodoh sampai mengira bahwa orang yang aku sukai akan memilihku? Dan kenapa aku masih saja bertahan dengan bodohnya saat aku tahu akulah yang akan tersakiti sendiri. Dulu aku sering menjadi peneduh baginya, menjadi apa yang pertama kali dicari saat ia basah kuyup karena terkena hujan, atau saat ia tak kuasa menahan peluh karena terik. Aku pernah menjadi peneduh sebelum aku dipaksa berubah, ikut menjadi hujan yang lebur pada pipiku sendiri. Dulu, rasaku padanya ibarat hujan. Deras, sangat deras. Tapi aku lupa. Sederas-derasnya hujan, ia akan tetap reda.
Kamu tahu, apa yang lebih buruk dari patah hati? Mencintai, namun bertahan untuk tidak mengungkapkan. Pada akhirnya, akulah yang harus memutuskan. Apakah akan melanjutkan cinta diam-diam ini atau pergi meninggalkannya? Karena semakin lama memendam perasaan pada dirinya, ternyata menyadarkanku akan sesuatu. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangnya. Ketika aku lelah dengan perasaan ini, bukan tidak mungkin jika aku memilih untuk meninggalkan semua rasa ini. Meski itu sulit, karena bagaimanapun dia akan tetap menjadi candu bagiku yang sulit untuk dilupakan. 2 tahun aku bertahan, berharap dia akan peka tentang apa yang kurasa. Tapi nyatanya kebersamaan itu memang bukan untuk saling memiliki. Aku hanyalah pengobat luka dari semua kisahnya. Meski aku sudah menjadi seseorang yang selalu ada untuknya, tapi nyatanya itu tak mampu membuat aku ada di hatinya. Aku hanya akan tetap menjadi pendengar setia baginya. Baginya, aku adalah sosok yang begitu kuat. Dia tidak tahu kalau sebenarnya aku sering menangis diam-diam di belakangnya. Ketika dengan penuh cintanya, dia bercerita tentang seseorang yang dia sukai. Dia tahu. Aku benar-benar terluka. Aku sakit. Teramat sakit. Hatiku hancur sejak aku tahu ada seseorang yang telah mengisi hatinya. Sosok yang aku cintai dalam diam, yang selalu ada di setiap doaku di sepertiga malam. Sepertinya memang ditakdirkan bukan untukku. Entah kenapa, aku mendadak takut. Takut ada orang lain yang menyebut namanya dalam tiap doanya, lebih dari yang aku lakukan selama ini. Katanya, menyukai dalam diam itu lebih baik. Tapi menurutku, ini sangat menyiksa. Katanya, lebih baik diam daripada menyatakan, tapi pada akhirnya diabaikan. Tapi ini benar-benar menyakitkan. Menyayangi, tapi tak bisa memiliki. Mengagumi, tapi tak mampu menggapai. Membiarkan dia lepas bebas tanpa terikat perasaan yang kumiliki. Membiarkan dia bahagia dengan jalannya tanpa campur tangan dariku. Menyaksikan dia berjalan semakin menjauh, memilih jalan sesuai keinginan hatinya. Termasuk membiarkan dia menutup hidupnya untuk kumasuki. Dan sekarang, aku memilih meninggalkannya. Setelah aku tahu, dia tak bisa aku miliki. Ray, andai kau tahu, tak pernah melihat cinta di matamu untukku adalah sebuah kepedihanku selama ini. Karena aku tak kuasa untuk ungkapkan semua perasaanku padamu. Aku takut akan terluka nantinya. Aku hanya berani memperjuangkan cintaku dalam tiap doa yang kulantunkan. Tapi kini, perjuangan itu mungkin akan segera kuakhiri.
karena kepedihan terbesarku adalah melihatmu mencintai orang lain seperti diriku mencintaimu. Aku memang bahagia jika melihatmu bahagia. Namun aku tak ikut bahagia ketika melihatmu bahagia bersama orang lain. Aku memang mencintaimu. Namun, aku tetaplah makhluk yang punya sikap egois. Meski aku mencintaimu dalam diam, aku tetap tidak ingin ada orang lain mendapatkan cinta yang tidak aku dapatkan. Selamat tinggal, Raihan. Aku sudah menyerah. Purwokerto, Desember kelabu. Di pojok kamar kos delima. Mencintai dalam diam. Gak enak banget ya pastinya. Banyak alasan kenapa kita memilih menyimpan sendiri perasaan kita ketika mencintai seseorang. Mungkin karena kurang percaya diri, merasa malu, tak pantas, dan sebagainya. Atau bisa juga karena takut terluka kalau nanti cintanya tak terbalas, seperti yang dialami Maya. Ya, apapun alasannya, kamu harus tahu, ketika kamu menaruh perasaan kepada seseorang dengan cara diam-diam, di saat itulah kamu belajar bahwa cinta memang tak harus memiliki. Untuk Maya, aku sih tidak menyarankanmu untuk terus berjuang ya, karena aku tahu itu sakit. Tapi aku juga tidak menyarankanmu untuk putus asa dan memupus semua rasa itu. Aku hanya ingin kamu tahu dan yakin, sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untukmu pasti akan menemukan caranya untuk menghilang. Dan sesuatu yang memang ditakdirkan untukmu kelak akan menemukan jalannya untuk datang padamu. Jika pada akhirnya kamu tidak bersama dengan orang yang sering kamu sebut dalam doamu, mungkin saja kamu akan dibersamakan dengan seseorang yang diam-diam sering menyebut namamu dalam doanya. Sebab kamu tidak akan pernah tahu di belahan bumi mana, hati yang mana, dan pada keputusan yang mana yang baik untukmu. Tapi yang pasti bahwa kebaikan itu ada pada apa yang telah dipilihkan Tuhan untukmu, juga seberapa berkah untuk hidupmu. Aku tahu ini tidak mudah, tapi ingatlah, hidup itu memang bukan hanya tentang bahagia saja. Kadang kamu harus terluka, kadang kamu harus kehilangan. Kadang kamu juga harus berjuang. Dan kadang kamu pun harus berkorban. Yakinlah, Tuhan paling paham kapan waktu yang tepat untuk berbahagia. Selama ini mungkin bagi kamu, Raihan itu sosok yang baik dan pengertian sebagai seorang sahabat, hingga kamu jatuh cinta padanya. Tapi, apa kamu yakin dia juga akan tetap menjadi sosok yang baik dan pengertian seandainya dia menjadi pacar kamu? Apa kamu yakin kamu pasti akan bahagia kalau bersama Raihan? Belum tentu juga kan? Jadi untuk saat ini lebih baik mengalir saja. Tidak perlu bersedih,
tetap jalani apa yang sudah Tuhan gariskan. Berjuang itu memang tak selalu tentang mengejar yang kita inginkan, mendapatkan yang kita impikan, dan mencapai apa yang kita cita-citakan. Berjuang itu juga tentang berhenti, melepas, dan menerima. Berhenti dari yang salah, melepas dari yang tak bisa dipaksakan, dan menerima kenyataan yang mungkin tak sesuai harapan. Tapi percayalah, Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Maya, aku tidak berjanji ya dengan sharing di podcast ini akan membuatmu terlepas dari semua rasa sakit. Karena semua kembali pada dirimu sendiri. Aku hanya mencoba menjadi pendengar yang baik untukmu. Percayalah, Tuhan sedang memilihkan seseorang yang baik untuk hidupmu. Meski mungkin jalan yang harus kamu lalui begitu berliku. Tapi yakinlah, Tuhan itu tidak pernah salah. Oke, thanks Maya sudah berbagi cerita di The Story Podcast. Semoga setelah ini kamu segera menemukan seseorang yang memang ditakdirkan untuk berbagi suka duka bersamamu. Siapapun dia, yakinlah kalau memang dia yang terbaik untukmu. Baiklah, demikian cerita malam ini dari Maya. Ada yang punya pengalaman yang sama dengan Maya? Komen di bawah ya. Dan bagi kamu yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan kisahmu ke email thestorypodcast@gmail.com. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih. Selamat tidur. Semoga mimpi indah. Aku Nunik Lestari. The Story Podcast dengan berbagai cerita yang akan membawamu ke masa lalu hingga ke alam mimpi. Selamat malam.